Halo, Assalamualaikum. Biasanya saya bagi TWS earphone itu ke dua kategori. Yang pertama yang mentingin sound quality, dan kedua yang mentingin fitur kayak ANC, wireless charge, dan lain-lain. Tapi yang satu ini, keunikan tampilannya memang beda. Mungkin nanti jadi ada kategori ketiga ya, yaitu yang mentingin looks. Dan TWS earphone ini menang di sound quality sama looks. Tapi support FX dan juga punya gaming mode nih. Jangan-jangan malah menang di semuanya. Kalau kamu bingung, saya tambahin deh. Harganya adalah, nggak tahu. Saya udah ubek-ubek Tokopedia dan nggak ada yang jual. Jadi, saya dikirim Saramonic buat nyobain duluan nih. Nama earphone-nya adalah Saramonic BH40. Untung aja angkanya 40 ya. Jangan dibahas udah imsak guys. Looks uniknya itu dimulai dari charging case-nya. Kayak botol dan dibukanya itu di scroll. Sisi depan ini awalnya ada tombol buat nyalin indikator, lalu ada port Type-C yang berkatup dan 4 buah LED putih. Digeser, muncul deh dua tonjolan bulat, yaitu earphone-nya ya, bulat dan menyembul. Finishingnya all glossy, tips karetnya nyaman dikenakan, namun overall masalah ergonomics ini buat saya kurang. Tapi isolasi sih mantap, ketat, seketat budget anak kos. Aksen ring warna merah dan lampu indikator jadi pemanis earphone-nya. Nah, untuk fitur tadi sebetulnya memang lumayan melimpah ya, cuma nggak ada ANC dan juga transparency mode, serta nggak bisa wireless charging aja. Bluetooth-nya sudah versi 5.2, ini jaminan buat latensi minim, dengan syarat device-nya juga mendukung. Tapi di HP yang Bluetooth versi lebih lawas bisa connect sih, cuma mungkin latensinya nggak seminim seharusnya. Tenang, ada gaming alias low latency mode juga kok. Caranya tap 4 kali di area sentuhnya. Support kodek SBC, AAC, dan aptX lengkap ya. Waterproof ratingnya juga IPX5 dan peredaman kebisingannya CVC 8.0. Masing-masing earbuds beratnya cuma 4 gram dan mengandung baterai 60 mAh. Lumayan besar loh buat ukurannya yang seupil aja. Klaimnya ini bisa bertahan 10 jam di volume 50%. Charging case-nya 42 gram dan punya tambahan baterai 320 mAh yang katanya bisa nambah playtime 15 jam lagi. Dan waktu pengisian dayanya itu 1,5 jam. Tapi saya sih nggak yakin, karena terakhir saya isi rada lama. Dan sensor sentuhnya itu buat play dan pause kamu bisa tap 2 kali, buat previews dan next track tap 3 kali, serta atur volume tap and hold 1,5 detik. Sound quality seperti sudah saya bocorkan di awal, bagus ya. Bass shaker alias driver quality test menunjukkan kalau drivernya berkualitas. FYI, drivernya berdiameter 6 mm dan punya 10 layer. Karakternya cukup ngebass, tapi nggak melupakan sektor lain. Jadi bassnya itu bumi, lumayan deep, bulat, empuk juga, dengan power yang cukup. Ya, tidak berlebihan, jadi bukan buat yang mau jedag, jedug, jeder. Nah, vokalnya asyik banget, bening pisan, jernih sekali, nyaris nggak ada gaung, cuma buat ambience aja dikit, dan enak banget. Oh ya, treble-nya juga crisp, crisp, bagus, dan di atas rata-rata. Overall, karakternya jadi balance banget ya, bassnya berasa tapi bukan yang full banget bassy, dengerin suara penyanyi wanita atau podcast juga clear banget, dan treble-nya mantap, shrink tapi nggak nusuk. Karena penasaran, saya googling lagi jadinya. Ternyata di AliExpress dibanderol sekitar $136. Oh, pantes atuh. Kalau virtualisasi, masa harga segini nggak bener? Saya udah tes dengan 7.1 surround sound, udah akurat semua arahnya, dan stagingnya juga mantap, luas terasa. Kalau buat nonton film atau juga main game, ini oke. Ya, delay juga minim, nonton YouTube mah sinkron-sinkron aja ya. Sementara saat dipakai main PUBG Mobile di Realme GT2 Pro, ekor langkah tersisa itu hanya 2 langkah lah maksimal. Nembak single shot pakai scope yang 4 kali juga sudah on point. Nah, kalau kamu nyalakan gaming mode, maka ekor langkah tersisa kadang hanya 1 langkah, dan kadang kayak nggak ada delay malah. Jadinya, jos ikire, musik bisa, nonton hayu, gaming juga oke. Lalu mic-nya gimana? Mengingat bentuknya seperti ini, ekspektasi saya memang gain-nya nggak bakal kuat-kuat banget. Tapi segini, detailnya lumayan dan CVC 8.0-nya cukup meredam noise di sekitar saat perekaman. Dan karakternya lumayan natural. Tapi ada baiknya kamu nilai sendiri juga nih. Ini dia contoh rekaman audio dengan mikrofonnya Saramonic BH40. Sekali lagi BH40. Ini di luar hujan, kedengeran nggak? Karena ini kan punya CVC 8.0 buat crystal clear calls katanya. Jadi harusnya bisa meredam noise dari luar yang bukan suara manusia. Dicek juga karakter suaranya apakah
natural atau kayak suara robot, dan detailnya, kaya atau tidak. Serta segini gainnya, kualitasnya, apakah cukup buat bikin konten? Atau sekedar proper buat komunikasi saja, atau malah kurang buat harganya. Harganya bentar lagi saya reveal ya. Oke, komen. Dan seperti ini contoh perekaman suaranya kalau lagi tidak ada noise di belakang atau minim noise ya. Harusnya lebih jernih lagi, silahkan didengarkan dan bandingkan dengan yang sebelumnya. Tanpa harga resmi di Indonesia, saya sulit menyimpulkan value dari TWS earphone yang satu ini. Tapi rasanya balance banget ya ini, suara oke pakai banget, looks unik dan build bagus, fitur lumayan walau masih ada beberapa yang absen untuk levelnya. Satu yang paling penting, pastikan juga neraca keuangan kamu tetap balance saat nanti bersiap meminangnya. Ya nanti aja kali ya kalau udah muncul di marketplace lokal. Segitu aja videonya, yang minat second-nya cek saja lapak Topet saya dari kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.